Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pengusaha Indonesia. Kembali lagi di Multi Channel. Kali ini saya akan coba share mengenai jenis-jenis pengental yang biasa digunakan untuk mengentalkan sabun cair. Baik, di sini ada 5 jenis pengental yang biasa digunakan untuk mengentalkan sabun cair, teman-teman. Yang pertama ini ada sodium sulfat. Sodium sulfat ini bentuk fisiknya seperti ini, teman-teman, putih seperti tepung terigu, dia halus, dan ini harganya di pasaran sekitaran 5.000 sampai 6.000 rupiah, teman-teman, 1 kilonya. Sodium sulfat ini biasa dipakai untuk mengentalkan sabun cair. Yang kedua itu ada NaCl atau garam. Jadi jenis garam ini ada 3. Yang pertama garam krosok atau yang biasa disebut dengan garam ikan. Yang kedua itu ada garam industri seperti ini garam industri, teman-teman. Dan yang ketiga ada garam meja atau garam makan, yang itu sudah mengandung yodium, teman-teman. Untuk garam ini harganya saat ini di pasaran kisaran 8.500 sampai 9.000 rupiah 1 kilonya, teman-teman. Dan ini juga umum dipakai untuk mengentalkan sabun cair. Yang ketiga ini ada Dryspec. Mungkin teman-teman ada yang baru mendengar jenis pengental Dryspec ini, atau teman-teman juga ada yang sudah pernah pakai pengental Dryspec ini. Jadi Dryspec ini berbeda dengan 2 pengental sebelumnya, berbeda dengan garam ataupun sodium sulfat. Dryspec ini sifatnya mengentalkan air ya, teman-teman. Jadi Dryspec ini yang dikentalkan air. Kalau untuk garam dan sodium sulfat itu yang dikentalkan surfaktannya, teman-teman. Untuk surfaktan sendiri, apa itu surfaktan? Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya, teman-teman. Apa itu surfaktan dan jenis-jenis surfaktan itu apa, teman-teman. Nah, di spek ini mengentalkan air, teman-teman. Dan untuk melarutkan Dryspec ini di dalam air itu dia perlu bantuan gliserin, teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin melarutkan Dryspec ini ke dalam air supaya larut, perlu bantuan atau tambahan gliserin untuk melarutkannya. Dryspec ini saat ini dijual di pasaran kisaran harga 50.000 1 kilo, teman-teman. Dia bentuknya putih namun agak kasar ya, teman-teman, Dryspec ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada CMC, teman-teman. CMC bentuknya seperti ini. Dia warnanya kecoklatan, teman-teman. Untuk fisiknya kasar seperti Dryspec. Ini CMC biasa disebut dengan tepung nabati ya, teman-teman. Karena CMC ini ada 2 jenis, CMC food grade dan CMC teknis. Yang saya pakai di sini ini CMC teknis, teman-teman. Kalau untuk CMC food grade itu biasanya dipakai untuk mengentalkan bahan-bahan makanan, teman-teman. CMC ini sama seperti Dryspec, dia untuk mengentalkan air. Namun tidak perlu bantuan gliserin ataupun zat lainnya untuk melarutkannya di dalam air. Jadi CMC ini kalau ingin dilarutkan dalam air, dia bisa langsung, teman-teman, langsung dimasukkan ke dalam air, langsung bisa kental air itu, teman-teman. Sama seperti tepung maizena, teman-teman, kalau di dalam makanan, atau seperti tepung sagu itu, teman-teman. CMC ini harganya di pasaran saat ini berkisar antara 70 ribuan, teman-teman, 1 kilonya. Nah, untuk yang terakhir ini ada natrosol. Bentuknya seperti ini, putih sekali, teman-teman, bersih dan halus. Ini lebih bersih dan lebih halus daripada sodium sulfat, teman-teman. Natrosol ini sama seperti CMC, tidak perlu bantuan gliserin ataupun zat tambahan lain untuk melarutkannya di dalam air. Ini bisa langsung dilarutkan di dalam air, teman-teman. Untuk harganya sendiri, natrosol ini saat ini di pasaran di kisaran 180.000 sampai 220.000 1 kilonya, teman-teman. Inilah yang paling mahal dari jenis pengental yang lain, teman-teman. Jadi natrosol ini sama seperti CMC, itu mengentalkan air dan tidak perlu bantuan tambahan lain untuk melarutkannya, teman-teman. Namun saran saya untuk mengentalkan natrosol ataupun CMC ataupun Dryspec, khususnya yang mengentalkan air, sifatnya mengentalkan air, teman-teman silahkan gunakan air hangat ataupun air panas, teman-teman. Karena apa? Karena jika teman-teman menggunakan air dingin, boleh-boleh saja, tidak masalah. Namun beberapa hari ke depan
biasanya itu terjadi pemisahan teman-teman antara natrosol atau CMC atau Respect ini, terjadi pemisahan dengan air teman-teman. Jadi misalkan CMC atau natrosol atau Respect-nya ada di bagian atas larutan, airnya ada di bagian bawah, sama seperti air sama minyak, tidak menyatu dia teman-teman, terjadi pemisahan. Nah, untuk mengatasi itu supaya homogen, supaya tidak terjadi pemisahan, teman-teman bisa gunakan air hangat atau air panas teman-teman. Nah, untuk tutorial cara melarutkan natrosol CMC atau Respect ini nanti saya akan buatkan video selanjutnya ya teman-teman. Dan yang kedua, untuk melarutkan natrosol CMC atau Respect, teman-teman silakan gunakan mixer teman-teman. Jangan diaduk manual. Bisa-bisa saja teman-teman diaduk manual, namun nanti larutannya tidak homogen teman-teman. Nanti ketika teman-teman aduk manual, itu nanti akan terbentuk butiran-butiran seperti jelly teman-teman, atau gumpalan-gumpalan jelly teman-teman. Jadi tidak homogen atau terlalu sempurna teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan mixer, itu akan terlarut sempurna, akan homogen larutannya teman-teman. Dan itu potensi untuk terjadinya pemisahan larutan lebih kecil teman-teman. Nah, untuk yang pengental surfaktan, garam dan sodium sulfat ini, silakan teman-teman pilih yang teman-teman biasa pakai yang mana teman-teman. Kalau dari saya rekomendasikan silakan menggunakan NaCl teman-teman atau garam. Kenapa? Karena garam ini itu penggunaannya lebih sedikit teman-teman. Dalam arti jika teman-teman ingin mengentalkan 1 liter larutan sabun, teman-teman hanya membutuhkan NaCl lebih sedikit dibandingkan dengan sodium sulfat. Misalkan 1 liter sabun teman-teman butuh 100 gram NaCl untuk mengentalkannya, tapi sodium sulfat dia butuh 2 kali lipatnya, 200 gram itu teman-teman. Jadi dia lebih boros, biarpun harga lebih murah tapi lebih boros. Tapi keunggulannya sodium sulfat ini kalau untuk mengentalkan surfaktan, dia toleransi pengentalannya lebih besar teman-teman. Apa itu toleransi pengentalan? Jadi toleransi pengentalan itu ketika teman-teman kurang atau kelebihan menambahkan sodium sulfat ini ke dalam larutan sabun, itu tidak mengapa teman-teman, masih aman-aman aja. Larutan sabun masih bisa kental, tidak jatuh encer teman-teman. Akan tetapi kalau untuk NaCl atau garam, itu toleransinya lebih kecil teman-teman. Jadi dalam arti kalau teman-teman kurang atau kelebihan menambahkan garam ini ke dalam larutan sabun di formula teman-teman ya, itu akan jatuh encer. Jadi untuk garam ini formulanya harus benar-benar pas, harus benar-benar sesuai dengan surfaktan yang teman-teman pakai. Beda dengan sodium sulfat, dia toleransinya gede. Jadi sodium sulfat ini tidak mengkhawatirkan jika kekurangan atau kelebihan menambahkan ke dalam larutan sabun. Tapi NaCl ini harus benar-benar pas dan presisi, tidak boleh kelebihan terlalu banyak atau tidak boleh kekurangan terlalu banyak. Jadi harus pas, toleransinya kecil, karena kalau dia kelebihan atau kekurangan, larutan sabun teman-teman bisa jatuh encer. Jadi itulah teman-teman yang bisa saya share dalam video kali ini tentang jenis-jenis pengental, apa itu pengental, apa jenisnya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing, beserta apa sih harganya, seberapa mahal, rekomendasi teman-teman mau pakai yang mana. Silahkan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau komen, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini teman-teman. Sekian penjelasan dari video kali ini. Nantikan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pengusaha Indonesia.